Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6171. Tianxian Yulu awalnya adalah anggur berkualitas tinggi yang diseduh dari embun giok yang mengembun dari urat giok surgawi. Anggur ini tidak hanya manis dan lezat, tetapi juga mengandung roh keabadian. Bahkan jika dikonsumsi oleh pendekar alam Tai Daoguo dalam waktu lama, manfaatnya tak terbatas. Sederhananya, jika seorang pendekar alam Tai Daoguo diizinkan untuk meminum embun giok abadi surgawi setiap hari tanpa mempertimbangkan biaya, ia dapat menembus alam Daluo Daoguo setelah meminumnya selama 100 tahun tanpa harus berlatih. Bukan hanya Lin Bai, tetapi banyak orang di Yuhua Tiangong melihat Tianxian Yulu, mata mereka berbinar, dan mereka tidak sabar untuk mencicipi beberapa cangkir berturut-turut. Tentu saja, hanya pendekar yang duduk di Yuhua Tiangong yang berhak mencicipi Tianxian Yulu, sementara pasukan biasa di alun-alun luar, minuman yang mereka minum bukanlah Tianxian Yulu, tetapi dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit nektar Yulu di wilayah negara Chu. Dan kelezatan yang disajikan juga luar biasa, dagingnya adalah daging paling lezat dari berbagai jenis hewan. Adapun hadiah ulang tahun untuk Kaisar Chu, sekte dan keluarga besar menyerahkannya kepada Yang Mulia Chen Wang yang bertanggung jawab atas masalah tersebut satu persatu setelah mereka tiba di ibu kota kekaisaran. Termasuk Tian Suizong, setelah Patriark Zhang Bailiu dan penguasa Chu Si tiba di ibu kota kekaisaran, mereka mengirimkan hadiah ucapan selamat kepada keluarga kerajaan, dan tidak perlu menyerahkannya lagi di jamuan makan. Di Yuhua Tiangong, mereka menikmati makanan lezat dan minum anggur berkualitas. Para leluhur dari 15 kekuatan puncak lainnya mengobrol dengan Kaisar Chu, sementara prajurit lainnya jarang memiliki kesempatan untuk ikut campur. Misalnya, Tian Suizong sama sekali tidak bisa menyela. Bagaimanapun, ke-15 kekuatan besar ini mewakili keberadaan tingkat penguasa dunia iblis. Para penyanyi melodi dan kecantikan di Yuhua Tiangong juga bergantian tampil di atas panggung. 3 putaran anggur, 5 rasa makanan. Ketika bulan bersinar di langit, akhirnya tiba saatnya untuk puncak dari jamuan makan malam ini. Berburu dunia. Kaisar Chu memandang hidangan di depannya, dan berkata sambil tersenyum, sambil mengobrol dengan kalian, aku sudah menghabiskan semua hidangan dan daging di piring ini sebelum aku menyadarinya. Dengan anggur yang enak, jika tidak ada daging, bukankah akan membosankan? Kaisar Chu berbicara sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, semua prajurit di dalam dan di luar Yuhua Tiangong mengerti maksud Kaisar Chu. Yi Tianen, tetua sekte ilahi 7 malam di wilayah timur, berkata sambil tersenyum saat itu, Yang Mulia Chu, jika tidak ada daging, apa yang harus Anda lakukan? Ini mudah. Kaisar Chu tersenyum, mengangkat matanya, memandang dunia di luar Yuhua Tiangong, dan menunjuk dengan jarinya, lihat, semuanya, dunia luas dan tak terbatas di depan kalian adalah taman berburu negara Chu untuk memberi makan. Ada spesies alien prasejarah dan buas yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di dalamnya, dan daging mereka adalah makanan lezat terbaik antara langit dan bumi. Kaisar Chu tersenyum dan berkata, semua orang datang dari jauh, Kaisar ini seharusnya pergi dan membunuh 2 spesies alien sendiri dan kembali untuk menyajikan minuman kepada semua orang, tetapi dia baru saja minum terlalu banyak, Kaisar ini sudah terlalu kuat untuk memegang pedang, dan dia tidak bisa memegang pedang. Entah siapa yang hadir, adakah yang bersedia pergi ke taman berburu untuk Kaisar, memburu beberapa spesies alien dan kembali untuk minum. Kata-katanya masih sama, dan ucapannya masih sama. Saat berburu di taman perburuan nantian, Kaisar Chu juga mengatakan hal yang sama, dan mengirim orang ke taman perburuan untuk memburu spesies asing dan kembali untuk minum. Begitu kata-kata Kaisar Chu keluar, seluruh Yuhua Tiangong bergetar hebat. Semua orang tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Seperti yang diharapkan. Saat Kaisar Chu selesai berbicara, beberapa orang di kursi klan kerajaan tiba-tiba berdiri. Orang-orang ini adalah pewaris dan putri dari kediaman Pangeran Liang, Chu Zimo, Chu Tinghan, dan Chu Tingsui. Kediaman Pangeran Liang bersedia berburu untuk Yang Mulia. Chu Zimo berdiri bersama kedua saudara perempuannya dan berkata dengan hormat kepada Kaisar Chu. Lin Bai melirik dan tetap diam. Setelah Chen Yule mendapat izin dari para tetua keluarga Chen, dia juga berdiri dengan tegas. Chen Yule, atas nama keluarga Chen, bersedia pergi ke dunia perburuan untuk memburu Yang Mulia. Setelah keluarga Chen berbicara, keluarga Zhao segera berdiri. Zhao Xiantu mewakili keluarga Zhao, dan bersedia pergi ke dunia perburuan untuk memburu Yang Mulia. Keluarga Li mengikuti di belakang. Li Mo, atas nama keluarga Li, bersedia pergi ke dunia perburuan untuk memburu Yang Mulia. Seketika itu juga, saat Chen Yule, Li Mo, Zhao Xiantu,
dan yang lainnya berbicara, hampir semua putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu berdiri. Sun Miao, putra keluarga Sun, Sangguan Tong, putra Wen Tianzong, Huang Qingyun, orang suci Istana Senglian, Yi Song, orang suci Tianxianzong. Bahkan putra suci keluarga Qian pun berdiri dan bersedia pergi berburu di dunia perburuan. Putra suci. Patriark Zhang Bailiu melihat bahwa keluarga dan sekte lain dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu telah menyampaikan pandangan mereka, dan segera mengedipkan mata kepada Lin Bai. Lin Bai segera mengerti, dan berdiri dari tempat duduknya. Lin Bai, putra suci sekte Tianshui, mewakili sekte Tianshui, dan bersedia pergi ke dunia perburuan untuk berburu bagi yang mulia. Lin Bai adalah putra suci terakhir dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu yang berbicara. Kaisar Chu memandang Lin Bai dan mengangguk berulang kali, baiklah, karena kau melakukannya untukku, kupikir pasti akan ada banyak hasil dalam perburuan ini. Kaisar berada di Yuhua Tiangong, menunggu kabar baikmu. Ikuti perintah Kaisar Chu. Putra dan putri dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu membungkuk satu demi satu untuk menerima perintah mereka. Saat itu juga, Yi Tianen dari sekte 7 malam berkata sambil tersenyum, yang mulia benar-benar berat sebelah. Apakah Anda hanya mengizinkan prajurit dari wilayah Chu untuk berburu? Mungkinkah kita hanya bisa duduk di sini dan menonton? Hahaha, Kaisar Chu tertawa terbahak-bahak, dan berkata kepada semua yang hadir, jika kalian juga ingin berburu, tidak apa-apa untuk pergi bersama. Yi Tianen sangat gembira mendengar kata-kata itu, dan berkata, terima kasih atas izin Anda, saya, Yi Jinyun dari Sekte 7 Malam, hanya ingin pergi ke dunia perburuan untuk bermain. Yi Jinyun berdiri ketika mendengar kata-kata itu, dan dengan hormat berkata kepada Kaisar Chu, Yi Jinyun, seorang murid Sekte 7 Malam, bersedia pergi ke dunia perburuan, berburu dan membunuh spesies alien, dan menyajikan anggur untuk Anda para senior. Sekte 7 Malam jelas telah berdiskusi dengan Kaisar Chu, jadi ketika Yi Tianen berdiri untuk bertanya, Kaisar Chu sama sekali tidak keberatan. Sekte 7 Malam semuanya telah pergi, dan sekte-sekte teratas di wilayah Sekte 7 Malam juga berdiri satu demi satu. Meng Qinxian, putra suci Fan Tianzong, berdiri dan berkata, Meng Qinxian, putra suci Fan Tianzong, bersedia pergi ke dunia perburuan untuk berburu spesies alien, dan menyajikan anggur untuk Anda para senior. Ni Sang, putra suci Sekte Berkah Surgawi, juga berdiri dan berkata, Ni Sang, putra suci Sekte Berkah Surgawi, bersedia pergi ke dunia perburuan untuk memburu spesies alien dan menyajikan anggur untuk Anda sekalian. Saya juga bersedia pergi ke dunia perburuan untuk memburu spesies alien dan menyajikan anggur untuk Anda sekalian. Saya juga bersedia pergi. Saya juga harus pergi. Tiba-tiba, seluruh istana surgawi Yuhua dipenuhi suara, dan mereka yang berdiri untuk berbicara, tanpa terkecuali, putra-putra suci dan santa-santa dari berbagai sekte dan keluarga. Jika tidak ada sekte atau keluarga yang memiliki putra suci, orang-orang yang berdiri untuk berbicara juga merupakan anggota inti atau murid dari sekte dan keluarga masing-masing. Melihat semua orang bersemangat untuk bertarung, Kaisar Chu berkata, jika kalian ingin berburu di dunia perburuan, kalian bisa pergi. Tetapi yang perlu diingatkan oleh Kaisar adalah, dunia perburuan sangat berbahaya, bahkan prajurit di alam Hunyuan Daoguo pun berisiko jatuh, jadi ingatlah untuk berhati-hati. Jika ada putra suci dan orang suci yang jatuh di dalamnya, Kaisar tidak akan bertanggung jawab. Kami akan mengingat instruksi yang mulia. Para prajurit yang berdiri dan meminta perintah menjawab satu demi satu. Baik, Kaisar Chu menepuk meja dan berkata dengan gembira, kalau begitu waktu berburu akan dibatasi hingga 1 bulan. Setelah 1 bulan, ketika perburuan selesai, Kaisar akan mengirim seseorang untuk membawa kalian kembali ke Yuhua Tiangong. Selama bulan ini, kalian dapat berburu dan membunuh spesies alien apapun di dunia perburuan sesuai dengan kemampuan kalian sendiri. Kalian, para keponakan yang berbudi luhur, semuanya adalah makhluk gaib. Pasti ada banyak spesies alien yang datang dari perburuan. Jamuan ini terlalu banyak untuk dimakan. Kaisar ini dapat membiarkan kalian memilih 3 spesies alien sesuka hati dari spesies alien yang kalian buru dan bawa pergi. Terima kasih, Kaisar Chu. Para prajurit berterima kasih berulang kali. Aturan perburuan di dunia perburuan telah disusun, dan telah diteruskan ke berbagai sekte dan keluarga. Pada saat ini, Kaisar Chu mengulanginya lagi, dan para prajurit yang hadir yang ingin berpartisipasi dalam perburuan juga setuju tanpa keberatan. Kalau begitu, kalian bisa berangkat ketika kalian siap. Kaisar Chu berkata, lingkaran sihir ke dunia perburuan telah dibuka di luar Yuhua Tiangong untuk kalian. 6172
Kata-kata asli Kaisar Chu, siapapun yang ingin pergi, boleh pergi. Dengan kata lain, tidak ada batasan jumlah orang yang berburu di dunia perburuan kali ini. Selama Anda ingin berburu, atau pergi ke dunia perburuan untuk melihat pemandangan, Anda dapat langsung meninggalkan Yuhua Tiangong dan mencapai dunia perburuan melalui teleportasi. Dan tidak ada aturan lain, di dalam dunia perburuan, semua cara dapat digunakan. Aturan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan pembatasan kultivasi, tetapi menurut tradisi yang tersisa dari ulang tahun Kaisar Chu di masa lalu, tidak ada petarung yang melampaui alam Daoguo dari Daluo yang akan berpartisipasi. Satu-satunya aturan adalah perburuan hanya berlangsung selama 1 bulan. 1 bulan kemudian, Kaisar Chu akan mengirim prajurit untuk mengawal para prajurit yang berpartisipasi dalam perburuan kembali ke Yuhua Tiangong. Setelah menerima izin dari Kaisar Chu, sekte dan keluarga besar mulai membuat pengaturan satu demi satu. Zhang Bailiu, Patriark Sekte Tianshui, diam-diam menoleh ke belakang melihat murid-murid Sekte Tianshui yang hendak bergerak di belakangnya, dan berkata dengan suara rendah, sesuai rencana kita sebelumnya. Dipimpin oleh putra suci Lin Bai, didampingi oleh Patriark Pan Qing, Bai Yifei, Zhou Xinjun, Yi Zian, Li Juenian, Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu dan 20 murid Tianshui Zong lainnya akan pergi ke dunia perburuan bersama. Dalam beberapa hari terakhir, setelah banyak pertimbangan oleh Patriark Zhang Bailiu, ia telah menyelesaikan daftar murid yang akan berpartisipasi dalam perburuan di dunia perburuan. Akhirnya diputuskan bahwa hanya 20 orang yang diizinkan untuk berpartisipasi. Menurut rencana semula, Sekte Tianshui akan mengirim 30 prajurit untuk berpartisipasi. Tetapi setelah pertimbangan yang cermat, Zhang Bailiu merasa bahwa dunia perburuan terlalu berbahaya, dan Sekte Tianshui tidak mampu menanggung pengeluaran sebesar itu. Jika itu untuk berburu di dunia perburuan, jika kehilangan terlalu banyak tenaga kerja, itu tidak akan sepadan dengan kerugian bagi Tianshui Zong. Jadi setelah pertimbangan matang Zhang Bailiu, dia tetap memutuskan hanya mengizinkan 20 orang untuk berpartisipasi. Terlebih lagi, ke-20 orang ini adalah inti dari inti dalam Sekte Tianshui. Baik dari segi kekuatan kultivasi maupun kemampuan mereka, mereka cukup untuk melindungi diri di dunia perburuan, dan mereka dapat mengurangi korban dengan probabilitas tinggi. Perjalanan ini tidak hanya didampingi oleh pendekar alam Taiyi Daoguo, tetapi juga Patriark Pan Qing, seorang pendekar alam Daluo Daoguo. Tidak hanya Sekte Tianshui, tetapi sekte dan keluarga lain juga telah membuat daftar murid sejak awal. Pada saat ini, setelah menerima izin dari Kaisar Chu, beberapa pendekar telah meninggalkan Yuhua Tiangong dan melakukan perjalanan ke dunia perburuan melalui teleportasi. Aku akan menuruti perintah. Para murid Sekte Tianshui menerima perintah tersebut. Jika kalian siap, pergilah, kata Patriark Zhang Bailiu. Meskipun durasi perburuan di dunia perburuan adalah 1 bulan penuh, dunia perburuan jauh lebih luas daripada 4 taman perburuan lainnya. 1 bulan tidak cukup bagi para pendekar yang berpartisipasi dalam perburuan untuk menjelajahi seluruh dunia perburuan. Jadi waktu masih terbatas. Semuanya, aku akan pergi duluan. Suara Chen Yule terdengar dari gelang konsentris. Lin Bai mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Chen Yule telah memimpin para pendekar keluarga Chen keluar dari tempat duduk dan berjalan menuju bagian luar istana Yuhua Tian. Lin Bai memperhatikan bahwa ada lebih dari 20 pendekar di keluarga Chen, di antaranya ada 2 atau 3 pendekar di alam Daoguo. Segera setelah itu, Yi Song juga berdiri bersama para murid Tian Xianzong, dan setelah memberi hormat kepada Kaisar Chu, dia berjalan keluar dari Yuhua Tiangong, dan pada saat yang sama suaranya terdengar dari gelang konsentris, semuanya, kita berada di tengah dunia perburuan. Qian Hen juga bangkit bersama murid-murid keluarga Qian, dan ketika dia keluar dari Yuhua Tiangong, dia berkata melalui gelang konsentris berada dalam radius 1 juta mil, dan kalian dapat menerima berita. Semuanya perhatikan cahaya batu permata di gelang itu. Jika batu permata itu bersinar, itu berarti seseorang telah memasuki radius 1 juta mil dan dapat dihubungi kapan saja. Semuanya. Tetap berhubungan, jangan lupakan perjanjian kita. Dengan suara Qian Hen, dia dan murid-murid keluarga Qian telah menghilang ke dalam susunan teleportasi. Seketika itu juga, Meng Qinxian, Ni Sang, Yi Heze, Lu Qingjun, Monan, Li Xuanqiu dan yang lainnya juga meninggalkan Yuhua Tiangong secara berturut-turut bersama para prajurit dari sekte mereka. Semakin banyak orang meninggalkan Yuhua Tiangong, membuat Yuhua Tiangong yang sudah penuh sesak menjadi kosong dalam sekejap, hanya para leluhur dari sekte masing-masing yang masih duduk di dalamnya. Sudah hampir waktunya, ayo kita pergi juga. Lin Bai berdiri lebih dulu,
dan setelah memberi hormat kepada Kaisar Chu di atas kursi naga, ia berjalan menuju bagian luar istana Yuhuatian. Selama itu, Lin Bai bertukar pandangan dengan Yang Mulia Pangeran Chen. Lin Bai memperhatikan, wajah Pangeran Chen tampak serius dan murung, jelas sekali ia sedang sibuk. Lin Bai tahu bahwa ia khawatir tentang pengakuan Xia Jingzi nanti. Meskipun Yang Mulia Pangeran Chen telah mengendalikan para saksi dan bukti fisik saat ini, tetap dibutuhkan tekanan yang sangat besar untuk menyampaikan pengakuan tersebut pada hari ulang tahun Kaisar Chu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, merasa sangat tak berdaya di dalam hatinya. Saat ini, hanya sedikit yang bisa ia lakukan untuk membantu Yang Mulia Chen Wang, dan semuanya bergantung padanya untuk melakukan hal selanjutnya. Setelah menenangkan diri, Lin Bai memimpin para murid Sekte Tianshui dan berjalan keluar dari Yuhua Tiangong. Setelah melangkahi anak tangga, sebuah gerbang cahaya muncul di alun-alun. Ini adalah susunan teleportasi yang disiapkan oleh Kaisar Chu, dengan memasuki gerbang cahaya, seseorang dapat memasuki dunia perburuan. Susunan teleportasi ini juga dibangun dengan cermat, tidak ada titik teleportasi tetap, dan semua prajurit yang memasuki susunan teleportasi akan secara acak diteleportasikan ke lokasi yang berbeda di dunia perburuan. Ini juga untuk mencegah prajurit yang berpartisipasi dalam perburuan diteleportasikan ke tempat yang sama, yang dapat menyebabkan perkelahian. Bagaimanapun, para prajurit yang berpartisipasi dalam perburuan hari ini adalah para ahli terkemuka dari berbagai sekte dan keluarga, dan semuanya sombong dan angkuh. Tidak ada yang menuruti siapapun. Dalam hal ini, berkelahi adalah cara termudah. Suatu ketika, pada hari ulang tahun Kaisar Chu, susunan teleportasi langsung memindahkan semua orang ke posisi yang sama. Akibatnya, sebelum perburuan dimulai, putra-putra suci dari beberapa sekte besar bertarung terlebih dahulu, dan 2 di antaranya tewas. Kemudian, beberapa sekte besar hampir saling bertempur di Yuhua Tiangong. Apakah kalian semua ingat daftar yang diberikan leluhur kepada kalian? Lin Bai bertanya kepada Bai Yifei dan yang lainnya sambil berjalan menuju Guangmen. Aku sudah mengingatnya, kata Bai Yifei dan yang lainnya. Kali ini Lin Bai dan yang lainnya memasuki dunia perburuan dengan misi mereka sendiri. Zhang Bailiu secara khusus membuat daftar ratusan spesies berbeda dan memberikannya kepada murid-murid Sekte Tianshui, meminta mereka untuk memburu dan membunuh spesies-spesies yang berbeda ini di dunia perburuan. Spesies-spesies heterogen ini sangat bermanfaat bagi Sekte Tianshui. Bai Yifei berkata kepada Lin Bai, kita perlu memburu dan membunuh lebih dari 100 jenis spesies asing. Jika kita bekerja sama, aku khawatir akan membuang banyak waktu untuk menemukan spesies-spesies asing ini. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, Bai Yifei, apa yang ingin kau katakan? Bai Yifei menyarankan, maksudku, kita punya 20 orang, kita bisa membagi menjadi 3 tim, dan dengan cara ini, peluang menemukan spesies asing dalam daftar akan meningkat pesat. Patriark Pan Qing mengerutkan kening, jika kita bertindak sendiri-sendiri, faktor risikonya juga akan meningkat. Bai Yifei mengangguk sedikit, itu wajar, tetapi kita semua harus memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Jika kita benar-benar bertemu dengan spesies asing yang tidak dapat diatasi, kita dapat menghubungi leluhur sesegera mungkin untuk meminta bantuan. Putra Suci, bagaimana menurutmu? Bai Yifei menanyakan pendapat Lin Bai. 6173. Setelah mendengarkan usulan Bai Yifei, Lin Bai berpikir lama. Seperti yang dikatakan Bai Yifei, ada ratusan spesies alien yang perlu diburu dan dibunuh oleh Sekte Tianshui. Jika lebih dari 20 orang dari Sekte Tianshui bertindak bersama, meskipun lebih aman, pasti tidak banyak spesies alien yang dapat ditemukan. Saya khawatir setelah sebulan, hanya keberuntungan yang akan menemukan beberapa spesies alien. Dengan cara ini, kesempatan ini terbuang sia-sia. Dan ide Bai Yifei adalah membagi 20 orang menjadi 3 kelompok dan bertindak secara terpisah, sehingga lebih banyak spesies alien dapat ditemukan. Tetapi Patriark Pan Qing juga benar. Jika bertindak secara terpisah, Anda dapat memperoleh banyak informasi tentang alien, tetapi faktor risikonya juga meningkat. Di dunia perburuan, Anda tidak hanya harus waspada terhadap spesies alien, tetapi Anda juga harus waspada terhadap para prajurit yang berpartisipasi dalam perburuan. Mereka sudah sangat berbahaya. Jika mereka bertindak secara terpisah, itu hanya akan membuat segalanya lebih sulit. Saat Lin Bai ragu-ragu, ia menoleh dan melirik murid-murid Sekte Tianshui yang mengikutinya dari belakang, dan melihat Qiao Mo, Qin Yao, Ye Guyu, Fang Yuansu, Zhou Xinjun, dan lainnya. Mereka semua memiliki tekad di wajah dan mata mereka, dan mereka bukan lagi murid inti yang tidak duniawi seperti dulu.
Hari ini mereka semua adalah tetua Tai dari Sekte Tianshui. Lupakan saja, sudah waktunya kalian keluar dan mengurus diri sendiri. Lin Bai menyeringai, mengangguk, dan menyetujui usulan Bai Yifei. Bai Yifei, seperti yang kau katakan, kita akan bertindak secara terpisah. Bagi 20 orang menjadi 6 kelompok. Lin Bai mengatur murid-murid Sekte Tianshui, Bai Yifei, Zhou Xinjun. Kalian berada dalam kelompok 5 orang. Yi Zian, Li Juenian, kalian berada dalam kelompok 5 orang. Qiao Mo, Qin Yao, kalian berada dalam kelompok 5 orang. Fang Yuansu, Ye Guyu, kalian berada dalam kelompok 5 orang. Lin Bai berkata kepada Patriark Pan Qing lagi, sebagai pendekar alam Daluo Daoguo, Patriark dapat membentuk kelompok sendiri. Tentu saja orang tua itu baik-baik saja. Patriark Pan Qing mengangguk, dan bertanya lagi, Putra Suci, bagaimana denganmu? Lin Bai tersenyum dan berkata, tentu saja aku juga berada dalam kelompok sendiri. Ketika Qiao Mo dan Qin Yao mendengar ini, mereka sedikit khawatir, dan buru-buru berkata, para leluhur adalah pendekar di alam Daluo Daoguo. Tentu saja, tidak ada masalah dalam kelompok tunggal, tetapi kau, kakak Sengsi. Sebelum kritik verbal, putri kedua selesai, Lin Bai menyela, apa? Apakah kalian tidak percaya padaku? Qiao Mo buru-buru membela diri, tentu saja tidak, kami sangat percaya pada kekuatan kakak Sengsi. Qin Yao berkata, tetapi kakak Sengsi, Anda sendirian, dan Anda terlalu mudah menghadapi bahaya. Anda sebaiknya bergabung dengan kami. Meskipun Qiao Mo dan Qin Yao berusaha sekuat tenaga membujuknya, Lin Bai tetap bersikeras untuk bertindak sendiri. Dengan kekuatan Lin Bai saat ini, selama dia berhati-hati di dunia perburuan, seharusnya tidak mungkin dia kehilangan nyawanya. Setelah diskusi, Lin Bai membawa murid-murid Sekte Tianshui ke Guangmen. Secara kebetulan, di depan Lin Bai dan yang lainnya, ada Putra Suci, Ning Qingwen, dari Sekte Suci Abadi. Para pendekar Sekte Abadi juga menemukan sekte di belakang mereka, jadi mereka mengatakan sesuatu kepada Ning Qingwen. Melihat ke belakang, Ning Qingwen melihat senyum dingin di wajahnya yang tampan dan menawan, Guru Serigala, sudah lama kita tidak bertemu. Sekte Suci Keabadian, Ning Qingwen. Lin Bai tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, matanya acuh tak acuh. Terakhir kali dia berada di Taman Perburuan Nantian, itu karena provokasi berulang dari Sekte Suci Abadi sehingga Lin Bai harus berpartisipasi dalam pertempuran di Taman Perburuan Nantian, dan baru saat itulah dia mengalami begitu banyak masalah. Bagi Putra Suci Sekte Abadi, Lin Bai tidak memiliki sedikit pun rasa simpati di hatinya. Merasakan niat membunuh di mata Lin Bai, Putra Suci Sekte Abadi gemetar seluruh tubuhnya, seolah mengingat masa lalu tragis ketika ditekan dan dipukuli oleh Lin Bai di Taman Perburuan Nantian. Dia buru-buru berkata, Tuan Serigala, jangan menatapku seperti itu. Memang benar kita melakukan kesalahan di Taman Perburuan Nantian terakhir kali, tetapi kita juga dipercayakan oleh orang lain, jadi tidak ada yang bisa kita lakukan. Dipercayakan oleh orang lain, wajah Lin Bai menjadi gelap. Ini mirip dengan dugaan Lin Bai. Perburuan di Taman Perburuan Nantian tampaknya adalah permainan yang dibuat khusus untuk Lin Bai. Tidak peduli apakah Lin Bai berpartisipasi atau tidak, seseorang akan memaksanya untuk berpartisipasi. Lin Bai bertanya, siapa yang mempercayakanmu? Putra Suci Sekte Abadi menggelengkan kepalanya dengan sedih, Tuan Serigala, Anda seharusnya mengerti bahwa tidak mungkin bagi saya untuk memberi tahu Anda. Tetapi Tuan Serigala, jangan khawatir, Sekte Abadi tidak ingin melawan Tuan Serigala. Terutama setelah Lord Wolf menunjukkan penampakan tertingginya, Sekte Suci Abadi tidak memiliki sedikit pun niat jahat. Tak heran jika Putra Suci dari Sekte Abadi tampak berubah wajah hari ini, dengan senyum menyanjung di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di Taman Perburuan Nantian. Dia sepertinya sudah melupakan masalah dikejar dan dibunuh oleh Lin Bai di Taman Perburuan Nantian, tanpa jalan menuju surga dan tanpa tempat tujuan di bumi. Ternyata semua ini disebabkan oleh rasa takut akan penampakan tertinggi Lin Bai. Putra Suci dari Gereja Suci Abadi itu mundur beberapa langkah dan menghampiri Lin Bai, untuk menunjukkan ketulusanku, aku bisa menyampaikan kabar ini secara diam-diam kepada Tuan Serigala. Apakah Tuan Serigala ingin tahu? Lin Bai mengerutkan kening, aku tidak mau. Rasa ingin tahu bisa membunuh kucing. Lin Bai tidak ingin tahu berita apapun lagi. Putra Suci dari Gereja Suci Abadi membeku, dan dia terkejut sesaat sebelum menyadarinya. Dia sepertinya tidak menyangka bahwa Lin Bai akan menjawab dengan begitu tegas dan sederhana, tanpa bertanya berita macam apa itu. Aku menyarankan Tuan Serigala untuk mendengarkan berita ini.
Putra suci dari Sekte Mayat Hidup mengingatkan, bagaimanapun, ada orang-orang yang ingin mencelakai Tuan Serigala. Lin Bai segera mengangkat semangatnya dan bertanya, siapa yang berencana mencelakaiku? Putra suci dari Sekte Suci Abadi tidak berlama-lama, dan langsung memberitahunya, lembah serangga perbatasan selatan di wilayah selatan, San Haizong, Yinyangzong, dan Sekte Hidup dan Mati telah bergabung. Kau harus mati di dunia perburuan. Hanya itu yang kuketahui tentang berita dari wilayah selatan. Aku tidak tahu apakah ada orang di wilayah lain yang tidak baik untuk Tuan Serigala. Lin Bai mencibir 2 kali setelah mendengar ini. Orang baik, 2 dari 4 sekte paling makmur di wilayah selatan menginginkan Lin Bai mati. Nanjiang Chonggu menginginkan Lin Bai mati, tetapi Lin Bai masih bisa memahaminya. Lagi pula, dia telah menghancurkan rencana besar Nanjiang Chonggu di ibu kota kekaisaran. Tetapi mengapa kekuatan besar lainnya, San Haizong, membunuhnya? Dia ingat bahwa dia tidak memiliki permusuhan dengan San Haizong. Selain 2 sekte paling makmur ini, di antara 9 sekte teratas di wilayah selatan, ada juga 2 sekte yang menginginkan nyawanya. Putra suci dari Sekte Abadi mendongak ke langit dan menghela napas pelan, aku juga tidak bisa memahaminya, mengapa para prajurit kita di wilayah selatan sangat menginginkan nyawa Tuan Serigala. Terutama lembah serangga perbatasan selatan akan ditembak. Aku tidak mengerti. Dia berkata pada dirinya sendiri, lalu bertanya kepada Lin Bai, Tuan Serigala, bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan lagi, apakah Tuan Serigala telah bermusuhan dengan Nanjiang Chonggu selama ini? Masalah Xia Jingzi belum terungkap. Dalam kondisi Chu saat ini, hanya sedikit orang yang mengetahui asal-usul dan seluk-beluk masalah ini. Oleh karena itu, wajar jika putra suci Gereja Suci Abadi tidak memahami alasannya. Terima kasih, Saudara Ning, atas beritanya. Lin Bai berterima kasih terlebih dahulu, nada dan intonasinya jauh lebih lembut, dan kata-katanya tidak setajam sebelumnya. Mengenai masalah dengan Nanjiang Chonggu, meskipun tidak ada permusuhan besar, ada sedikit keluhan. Melihat bahwa Lin Bai enggan mengatakan lebih banyak, putra suci dari Gereja Suci Abadi itu tidak melanjutkan pertanyaannya. Kalau begitu, Tuan Serigala, hati-hati, lembah serangga di Xinjiang Selatan sangat merepotkan. Mari kita pergi dulu. Setelah putra suci Sekte Abadi selesai berbicara, dia memimpin para prajurit ke gerbang cahaya dan memasuki dunia perburuan. 6174. Setelah menyaksikan para prajurit suci undet berjalan memasuki gerbang cahaya, Lin Bai menekan pikiran-pikiran yang bergejolak di hatinya. Apapun yang ingin dilakukan lembah serangga perbatasan selatan dan para prajurit selatan, mereka hanya bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan sekarang. Ayo kita pergi juga. Lin Bai membawa murid-murid Sekte Tiansui ke gerbang cahaya dan mengirim mereka ke dunia perburuan. Sejak Lin Bai mendapat kabar dari putra suci Gereja Suci Abadi, Lin Bai semakin merasa bahwa rencananya sebelumnya untuk bersikeras bertindak sendiri adalah benar, jika tidak, murid-murid Sekte Tiansui pasti akan terlibat dengannya jika mereka mengikutinya. Ujung lain dari gerbang cahaya berada di gunung tinggi di dunia perburuan. Lin Bai berjalan keluar dari gerbang cahaya terlebih dahulu, dan deretan pegunungan tak terbatas muncul di depan matanya. Gunung-gunung bertumpuk satu demi satu seperti binatang buas raksasa yang berbaring di tanah. Hutan-hutan besar menjulang dari langit, dikelilingi oleh kabut, awan, dan embun. Di antara langit dan bumi di kejauhan, ada angin liar yang berasal dari zaman kuno, dan ada raungan binatang buas yang memekakkan telinga di tengah angin. Inilah dunia perburuan. Setelah Lin Bai dan para murid Sekte Tiansui keluar dari Guangmen, mereka semua melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Meskipun pegunungan dan hutan masih sama, Lin Bai dan para murid Sekte Tiansui tetap merasakan perbedaan antara dunia perburuan dan dunia luar. Angin di sini, udara di sini, tumbuhan dan pepohonan di sini, semuanya lebih cocok untuk lingkungan hidup spesies alien di zaman kuno. Sesuai rencana yang telah kita sepakati. Temukan spesies alien yang dibutuhkan sekte secepat mungkin, dan jangan buang terlalu banyak waktu untuk spesies alien lainnya. Petik 2. Jika kalian dalam bahaya, gunakan jimat perintah transmisi suara untuk segera menghubungi murid-murid di sekitar. Jika murid-murid di sekitar menerima kabar, mereka harus segera bergegas membantu. Lin Bai dengan singkat mengatur tindakan selanjutnya. Dunia perburuan sangat berbahaya, dan segala sesuatu harus dilakukan sesuai kemampuan masing-masing. Sederhananya, yang terpenting adalah menyelamatkan nyawa kalian. Banyak murid Sekte Tiansui mengangguk satu persatu dan menundukkan tangan untuk menerima perintah. Kami akan mematuhi titah putra suci. Mari kita lakukan. Lin Bai memberi perintah, dan seketika pedang terbang berkelebat di tubuhnya, dan dia berdiri di atas pedang terbang itu, siap untuk pergi.
Bai Yifei dan Zhou Xinjun membawa 3 murid lainnya dan mengikuti, Yi Zian dan Li Juenian membawa 3 murid lainnya, Qiao Mo dan Qin Yao membawa 3 murid lainnya, Fang Yuansu dan Ye Guyu juga membawa 3 murid lainnya. 3 murid lainnya. Lin Bai dan Patriark Pan Qing bertindak sendiri-sendiri. Meskipun mereka bertindak secara terpisah, mereka tidak akan terlalu jauh satu sama lain, dan mereka akan tetap berada dalam jangkauan komunikasi token transmisi suara. Meskipun token transmisi suara Tian Suizong tidak sebaik gelang konsentris, yang dapat mengirimkan transmisi suara dan mengunci lokasi dalam radius 1 juta mil, token tersebut masih dapat terhubung dalam radius 500.000 mil. Lin Bai menaiki pedang terbangnya, mencari arah, dan berpacu pergi. Dunia perburuan sangat luas dan tidak ada peta, jadi sekarang kita hanya bisa melangkah satu persatu. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang, berpikir perlahan. Selama bertahun-tahun di negara Chu, meskipun dunia perburuan telah dibuka berkali-kali, menggambar peta sangat dilarang. Jadi kali ini dunia perburuan dibuka, banyak orang di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran ingin membeli peta, tetapi pada akhirnya sebagian besar dari mereka membeli peta palsu. Gelang konsentris juga tidak merespons, dan semua batu permata tampak redup. Sepertinya tidak ada aliansi dalam radius 1 juta mil dari Fang Yuan. Lin Bai melirik gelang di pergelangan tangannya. Qian Hen meminta seseorang untuk mengorbankan kembali gelang konsentris. Terdapat total 12 batu permata di dalamnya, yang mewakili para prajurit dalam aliansi Lin Bai. Jika seseorang berada dalam radius 1 juta mil, batu permata yang diwakili akan bersinar dan dapat digunakan untuk koneksi. Sekarang semua batu permata redup, itu berarti tidak ada aliansi dalam radius 1 juta mil. Fei Jian bergerak maju dengan kecepatan penuh, menyeret seberkas cahaya panjang di langit. Sambil berjalan dengan pedangnya, Lin Bai menggunakan mata sihir Sura untuk melihat langit dan bumi, mencari lokasi spesies asing tersebut. Namun tiba-tiba saat ini, Lin Bai tiba-tiba merasakan jantung berdebar kencang, bulu kuduknya berdiri, hatinya terasa dingin, dan ancaman kematian yang telah lama hilang kembali menghantui hati Lin Bai. Tidak baik. Saat rasa bahaya ini muncul, Lin Bai memutar pedang terbangnya dan mundur dengan cepat. Desis, desis, desis. Saat Lin Bai mundur, sulur-sulur setebal kendi air terbang keluar dari hutan lebat di bawah, dan menyerang punggung Lin Bai. Lin Bai menginjak pedang terbang itu dan mundur dengan cepat, tanpa sadar menoleh ke belakang. Di hutan di belakangnya, sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari hutan seolah-olah hidup, menari di udara, seperti sekelompok iblis yang menari liar. Setiap sulur setebal tangki air, dan ditutupi duri tajam. Di ujung setiap sulur, sebenarnya ada mata. Mata-mata itu terus berputar, dan akhirnya semua mata pada sulur-sulur itu terkunci pada posisi Lin Bai. Detik berikutnya, semua sulur mengunci target mereka dan menyerbu ke arah Lin Bai Fei. Apa ini? Lin Bai terkejut. Kecepatan sulur-sulur aneh itu sangat cepat, membentang puluhan ribu mil untuk mengejar Lin Bai dalam sekejap mata, dan di pegunungan dan hutan di sekitar Lin Bai, sulur-sulur yang tak terhitung jumlahnya juga tumbuh bersamaan, menyerang Lin Bai. Dalam sekejap mata, Lin Bai terjebak di dalamnya, dan sulur-sulur di sekitarnya tampak membentuk jaring besar, menghalangi semua jalan keluar Lin Bai. Jika tidak bisa melarikan diri, maka hanya bisa bertarung. Lin Bai melihat sekeliling, melihat bahwa tidak ada jalan keluar, hatinya tiba-tiba menjadi tanpa ampun, 4 pedang terbang keluar dari tubuhnya, dan menebas ke arah sulur-sulur itu. Crash! Pedang terbang yang tak terkalahkan itu menebas sulur, tetapi tidak memotongnya, melainkan menimbulkan percikan api. Sekeras ini, Lin Bai tercengang. Dia menghadapi hal yang begitu rumit saat pertama kali memasuki dunia perburuan. Yang paling menakutkan adalah, Lin Bai masih tidak tahu jenis alien apa itu. Bukan hanya Lin Bai, tetapi murid-murid lain yang memasuki dunia perburuan juga seperti ini, dan menghadapi serangan dari berbagai spesies alien. Di Istana Surgawi Berbulu. Sambil memegang gelas anggur, Kaisar Chu memandang tirai cahaya lingkaran sihir yang melayang di depannya, yang menampilkan pemandangan di dunia perburuan dengan mengesankan. Gambar-gambar di setiap tirai cahaya berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan adalah, setiap gambar adalah pertempuran sengit. Hehe, Kaisar Chu meliriknya, lalu tertawa terbahak-bahak, dan berkata kepada para petarung lain di Yuhua Tiangong, anak-anak muda ini masih terlalu muda. Di dunia perburuan, berani-beraninya kalian terbang begitu tinggi di langit dengan begitu megah. Apakah kalian benar-benar berpikir itu adalah halaman belakang kalian? Kaisar Chu tertawa. Seseorang menimpali dan berkata, murid-murid ini semuanya adalah master teratas dari berbagai sekte,
mereka semua memiliki status luar biasa di sekte dan keluarga masing-masing, dan kemampuan mereka tidak kecil, tentu saja ada rasa tanpa takut di hati mereka. Keyakinan. Sekarang di dunia perburuan, mereka berburu, mereka adalah pemburu. Tapi mereka tidak menyangka, mereka adalah pemburu, tetapi mereka juga mangsa di dunia perburuan. Ini bisa dianggap sebagai pelajaran yang baik bagi mereka. Beberapa tertawa dan mengobrol riang dengan Kaisar Chu, sementara yang lain menyaksikan para pejuang mereka sendiri dalam pertempuran sengit di layar cahaya dan tidak bisa tertawa. Kaisar Chu melirik tirai cahaya, belum lagi para pejuang dari wilayah lain, bahkan Lord Wolf pun dalam bahaya sekarang. Semua orang melihat sekeliling dan melihat Lin Bai dikelilingi oleh ribuan tanaman rambat aneh. Kaisar Chu bertanya, jenis makhluk asing apakah itu? Ayah mertua bangsawan yang berdiri di samping Kaisar Chu dan melayaninya segera menjawab, dengan hormat, Yang Mulia, itu adalah Iblis Pohon Yunmeng. 6175. Driad Yunmeng. Tuan Serigala itu licik, iblis pohon ini sulit dihadapi. Kasim Gui menjelaskan, sulur-sulur yang mengepung Tuan Serigala adalah milik iblis pohon itu. Sulur-sulur ini tidak hanya sekeras besi, tetapi juga memiliki kemampuan generasi yang kuat. Jika Markis Serigala tidak menemukan inti tubuh iblis pohon Yunmeng, bahkan jika dia membunuh ribuan sulur, dia tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kaisar Chu tiba-tiba menyadari dan mengangguk, Tuan Serigala dalam masalah. Kasim Gui tertawa dan berkata, iblis pohon Yunmeng dianggap sebagai alien tingkat kedua di dunia perburuan, dan kekuatannya tidak terlalu lemah, tetapi dengan kekuatan Tuan Serigala, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi iblis pohon Yunmeng. Dan kekuatan iblis pohon Yunmeng ini tidak terlalu kuat, mungkin berada di alam Tai Dao Guo peringkat teratas. Ayah mertuamu berkata kepada Kaisar Chu lagi, namun, Tuan Serigala benar-benar tidak beruntung. Iblis pohon Yunmeng adalah spesies alien tingkat kedua yang paling sulit di dunia perburuan, dan hanya ada 9 dari mereka di dunia perburuan, dan mereka dibunuh oleh Tuan Serigala. Bertemu salah satu dari mereka. Suara Kasimmu tidak terlalu pelan, dan banyak orang di Yuhua Tiangong dapat mendengarnya dengan jelas. Menurut ayah mertuamu, Lin Bai benar-benar tidak beruntung. Hanya ada 9 Driad Yunmeng di seluruh dunia perburuan, dan Lin Bai bertemu salah satunya ketika dia masuk. Kaisar Chu tidak hanya tidak khawatir tentang Lin Bai, tetapi dia tersenyum, mari kita lihat bagaimana Tuan Serigala ingin melarikan diri. Orang lain di Yuhua Tiangong berkata, apa yang kau takutkan? Selama Tuan Lang bersedia menunjukkan penampilan agungnya, itu sudah cukup untuk menakut-nakuti iblis pohon Yunmeng. Kaisar Chu tersenyum, tetapi tidak menjawab, melainkan berkata dengan suara rendah, jika setiap kali dia menghadapi bahaya, dia menggantungkan harapannya untuk lolos pada Perdana Menteri Agung, maka Lin Bai pasti sudah mati ribuan kali. Lin Bai, jika kau ingin mengenakan mahkota, kau harus menanggung bebannya. Kau adalah mangsa terbesar di dunia perburuan ini, kuharap kau bisa menyadari hal ini. Sambil memegang gelas anggur, Kaisar Chu berkata sambil tersenyum, jika kau berhasil melewatinya, kau akan menjadi kupu-kupu. Jika kau tidak berhasil melewatinya, Huang Kuan tidak jauh. Di dalam dunia perburuan. Ho ho, ribuan sulur bermata terbang mengelilingi Lin Bai. Sulur-sulur itu sekeras cambuk baja, dan setiap matanya seperti iblis, membuat orang merasa berdebar-debar. Lin Bai melayang di udara, dikelilingi oleh 4 pedang terbang, melihat sekeliling dengan dingin dan tanpa ampun, mencari cara untuk keluar dari situasi tersebut. Panggil. Sebuah sulur menyerang dengan ganas, dan sebelum Lin Bai sempat menghindar, ribuan sulur melesat ke depan, belakang, kiri, dan kanan, menghantam Lin Bai. Menurut penilaian Lin Bai, kekuatan setiap sulur ini cukup untuk menghancurkan gunung berkeping-keping. Gerakan Lin Bai secepat kilat, dan dia bergerak cepat di antara sulur-sulur itu, menghindari pukulan berulang kali, tetapi ada terlalu banyak sulur di sekitarnya, dan Lin Bai semakin kekurangan ruang untuk menghindar. Formasi pedang 4 gajah kehendak surgawi. 4 pedang terbang berubah menjadi bayangan 4 jenis binatang suci, menebas semua sulur yang melambai di sekitarnya, tetapi di saat berikutnya, sulur yang ditebas tercabut, dan sulur baru tumbuh dengan cepat. Sangat sulit. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melirik dirinya sendiri. Dia baru saja terkena 2 kali oleh sulur, meninggalkan 2 bercak darah di dada dan punggungnya. Untungnya, kekuatan tubuh Dao 5 elemen Lin Bai tidak lemah. Jika itu adalah prajurit lain, dia akan hancur berkeping-keping oleh 2 pukulan ini, dan hanya tersisa setengah nyawanya. Sulur-sulur ini tidak bisa dipotong. Lin Bai melihat sulur-sulur yang baru saja dipotongnya, dan sulur-sulur itu beregenerasi dengan cepat, potong satu bagian, dan segera tumbuh bagian lain. Sulit.
Aku ingin memotong semua sulur untuk membunuh, tetapi terlalu banyak sulur. Sebelum aku bisa melarikan diri, sulur-sulur lain akan menghentikanku. Spesies alien di dunia perburuan memang lebih sulit dihadapi daripada Taman Perburuan Nantian dan Taman Perburuan Surga Timur. Dan kekuatannya tidak lemah. Lin Bai melihat sulur-sulur yang terbang di sekitarnya, jantungnya berdebar kencang, aku harus menemukan jalan keluar, jika ini terus berlanjut, mereka akan mati di sini. Lin Bai melihat ke kiri, dan melihat ribuan sulur terbang di udara seperti iblis. Ketika dia melihat ke kanan, sulur-sulur itu seperti hutan, seperti baja yang sulit ditembus. Melihat ke atas, mata merah darah di ujung sulur-sulur itu menatap Lin Bai, melihat ke bawah, ada deretan pegunungan yang menjulang tinggi di bawah dan kanopi pohon yang menutupi langit. Aku tidak bisa masuk, aku tidak bisa kembali, tidak ada jalan menuju surga, lalu lihat apakah ada pintu. Lin Bai menatap hutan pegunungan di bawah. Detik berikutnya, pedang terbang itu melesat, menuntun Lin Bai langsung ke hutan di bawah. Ribuan sulur aneh yang bergoyang di udara segera berbalik, mengikuti punggung Lin Bai, dan masuk ke hutan bersama-sama. Di dalam hutan, situasinya lebih rumit. Di pegunungan dan hutan dunia perburuan, pepohonan menutupi langit dan matahari, dan pepohonan raksasa membuat Lin Bai tampak sekecil semut. Kabut di hutan adalah surga bagi zat-zat beracun. Para pendekar lembah serangga perbatasan selatan pasti sangat menyukai tempat ini. Gulma di dalam kabut itu tingginya mencapai 100 meter. Jika diletakkan di luar, pasti akan terlihat seperti tanaman yang mengejutkan. Dan gulma-gulma ini tampaknya bukan benda mati, mereka menggeliat di hutan seolah-olah akan hidup kembali. Saat Lin Bai menerobos masuk ke hutan dari ketinggian, rasanya seperti pedang tajam yang menembus kabut di hutan. Gulma-gulma hidup itu langsung meluruskan tubuhnya, seperti anak panah tajam, dan berbalik ke arah Lin Bai saat ia memasuki hutan. Desis, desis, desis. Daun gulma sepanjang 100 meter melesat dari tanah, langsung menuju Lin Bai seperti anak panah. Ah! Lin Bai awalnya terkejut, tetapi ia tidak menyangka bahwa gulma di hutan juga akan melahirkan banyak kebijaksanaan. Meskipun anak panah yang terbuat dari gulma dan daun hutan ini tidak terlalu kuat, mereka sangat sulit untuk dihadapi karena jumlahnya yang sangat banyak sehingga menutupi langit dan menghalangi matahari, seperti belalang yang menyeberangi perbatasan. Lin Bai memutar dua pedang terbang menjadi formasi pedang Taiji Liangyi, memblokir semua gulma dan panah yang mengenainya, dan ribuan sulur di belakangnya berenang seperti ular di hutan dan langsung menuju Lin Bai. Lin Bai dikejar dan melarikan diri dengan malu di hutan. Dia melihat salah satu akar sulur dan menemukan bahwa itu berasal dari tanah. Sulur-sulur yang mencuat dari tanah, mungkinkah masing-masing sulur ini adalah makhluk hidup yang terpisah? Lin Bai sedikit terkejut. Jika setiap sulur adalah makhluk hidup yang terpisah, akan sangat merepotkan untuk menanganinya. Lin Bai harus menghabiskan setidaknya 2 atau 3 hari di sini sebelum dia bisa mencabut semua sulur. Tidak mungkin. Lin Bai memperhatikan bahwa sulur-sulur ini bekerja sama secara diam-diam. Jika sulur-sulur ini adalah makhluk hidup yang terpisah, mereka tidak akan memiliki tingkat kerja sama yang begitu tinggi. Ada kemungkinan besar bahwa mereka berasal dari spesies yang berbeda, tetapi, tubuh spesies yang berbeda ini seharusnya tidak berada di dekat sini, dan tempat ini harus dianggap sebagai tempat berburunya. Lin Bai menyipitkan matanya dan menganalisis situasi saat ini secara singkat. Kalau begitu, masalahnya sangat sederhana. Kau hanya perlu menemukan jasad spesies alien ini, dan masalahnya akan mudah diselesaikan. Lin Bai memutuskan untuk memperhatikan, dan mulai mencari jasad spesies alien di hutan.